Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita berjumpa di dalam Renungan Harian Toraya edisi Selasa 20 Juni 2023. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita memulai segala aktivitas dan pekerjaan kita sepanjang hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan mari kita minta pertolongan di dalam doa agar kita boleh mengerti firman Tuhan ini dan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kami datang di hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati, mengucap syukur untuk pertolongan-Mu, penyertaan dan kasih sayang yang terus Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari yang indah ini kami masih boleh merasakan kehidupan yang baru. Bersyukur untuk kesehatan yang baru, kekuatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu ini, terlebih kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Lukas pasal 12 ayat 1-12. Firman Tuhan, pengajaran khusus bagi murid-murid. Sementara itu, beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui Dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Amin. Dari perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama merenungkannya di bawah tema Takutilah Dia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagi seorang pemula, tentu hal yang kita takuti ialah tampil di hadapan orang yang ahli atau profesional di bidang itu. Sebagai contoh, seorang pemuda yang baru selesai mengikuti program kursus keyboard akan mengiringi ibadah yang kemudian dihadiri juga oleh seorang musisi yang handal memainkan alat tersebut. Tentu akan muncul perasaan takut
dan tidak percaya diri karena merasa kemampuannya masih rendah dan harus didengarkan dan dilihat langsung oleh sang ahli. Perasaan demikian pun muncul pula di hati para murid yang mengikuti Yesus. Mereka merasa kemampuan mereka belum maksimal sehingga masih sangat takut dan tidak percaya diri ketika berada bersama-sama orang Farisi yang tahu banyak tentang Taurat dan tradisi Yahudi. Ditambah lagi, sangat banyak orang yang berkerumun dan berdesak-desakan. Namun Yesus menjelaskan kepada mereka bahwa orang Farisi itu tidak perlu mereka takuti karena mereka hanya tahu teori, tetapi hidup mereka penuh kemunafikan. Yang perlu mereka takuti hanya Tuhan yang mempunyai kuasa. Tuhanlah yang berkuasa atas semuanya, baik burung-burung maupun manusia. Karena itu, para murid harus taat kepada Tuhan, menjadi pelayannya yang setia dan yang terpenting takut kepada Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita semua adalah orang yang dikasihi Tuhan dan sungguh berharga di hadapan Tuhan. Karena itu, hanya kepadanya kita menyerahkan hidup dan takut kepadanya. Takut kepada Tuhan berarti taat pada perintahnya dan menjauhi setiap larangannya. Jangan kita terbawa oleh cara hidup yang munafik yang penuh kepalsuan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Mari berdoa. Sungguh indah persekutuan yang boleh kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengajari kami, memberikan kami kekuatan, biarlah kiranya Tuhan juga yang akan memampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Kuatkan iman percaya kami Tuhan, sehingga di dalam kehidupan ini kami hanya akan takut kepada Tuhan saja, terlebih kami hanya akan melakukan sesuai dengan perintah Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa bagi umat-Mu yang dalam pergumulan hidup mereka. Engkau yang lebih tahu keadaan umat-Mu Tuhan. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan. Biarlah Tuhan yang hadir bersama-sama dengan mereka, hadir dan menolong mereka di dalam setiap pergumulan mereka. Berikan selalu sukacita dalam menjalani kehidupannya Tuhan, walaupun ada banyak pergumulan dan beban-beban hidup. Kami percaya Tuhan yang akan terus menolong kami dalam menjalani kehidupan ini. Kami pun berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya yang akan melawat mereka, berkati setiap usaha dan upaya yang mereka lakukan. Biarlah dari semuanya itu Tuhan, kesembuhan boleh mereka rasakan dari sehari ke sehari. Tuhan, ketika kami akan melakukan setiap aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini, baik kami sebagai pelajar, baik kami sebagai pekerja, baik kami sebagai hamba Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan tuntun kami, pimpin kami, sehingga setiap aktivitas kami boleh berjalan dengan lancar dan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Tuhan ampuni segala dosa kami, sehingga kami layak menerima berkat-Mu dalam kehidupan kami. Inilah doa, ungkapan syukur serta permohonan kami yang kami datang bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Sedemikian jauh renungan harian kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.